kelebihan yang selanjutnya adalah yang dapat jaminan mati syahid. Sebagaimana hadis yang sudah sering juga disebutkan dari awal Abu Bakar sampai sekarang, Zubair, waktu Nabi SAW berada di Bukit Hira dan mengatakan tenanglah pada saat goncang, di atasmu ada Nabi, Siddiq dan juga syuhada. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah kelebihan beliau. Jadi yang pertama sepupu Nabi SAW, yang kedua 7 orang awal masuk Islam, yang ketiga 10 orang yang dijamin surga, yang keempat salah satu yang dijamin mati syahid, yang kelima adalah salah satu dari 6 ahli syurahnya Umar. Waktu kita bahas tentang Umar bin Khattab sebelum meninggal, beliau sempat mengumpulkan 6 orang dari sahabat Nabi yang dijamin surga yang tersisa. Uthman, Ali, kemudian Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang ke-6 kelebihannya adalah orang yang paling pertama mendapatkan julukan dari Nabi SAW, orang yang pertama menghenuskan pedang di jalan Allah. Ini adalah kisahnya sendiri. Suatu hari Zubair bin Awam di Mekah, awal dia masuk Islam, tersebar berita kalau Nabi Muhammad SAW telah dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Maka dia pun keluar menghenuskan pedangnya, lalu mendatangi rumah Nabi SAW. Pada saat dia mengetuk dan dia temukan Nabi SAW membuka pintu, maka dia pun merasa lega, tapi dengan pedang terhenus di tangannya, seperti orang yang siap untuk berperang. Dan waktu itu umurnya 15 tahun. 15 tahun luar biasa seperti pembelaan terhadap Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, kenapa kau Zubair? Dia bilang, saya dengar ya Rasulullah, Anda dibunuh oleh orang Quraisy. Lalu kata Nabi SAW, memang apa yang kau ingin lakukan? Maka dia bilang, kalau saya tahu ya Rasulullah dan Anda dibunuh, saya akan membunuh pembunuh Anda. Maka kata Nabi SAW, semoga Allah memberkahimu dan memberkahi pedangmu. Artinya nanti kamu akan banyak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menunjuk pedangnya sambil berkata, sungguh pedang ini adalah pedang yang paling pertama dihenuskan di jalan Allah. Kemudian juga yang ketujuh adalah sahabat yang sangat pemberani dan dipuji oleh Ali radhiyallahu anhu. Waktu kita bahas tentang Ali, kalau antum masih ingat, bagaimana Ali radhiyallahu anhu sangat pemberani, luar biasa, gitu kan? Terkenal sekali dengan keberaniannya. Dan waktu kita membahas perang Khaybar, perang melawan Yahudi, ada 2 orang Yahudi yang sempat kita bahas pada saat itu yang keluar tingginya seperti pohon kurma. Kalau masih ingat, gitu kan? Yang semua badannya dipenuhi dengan besi. Dan yang menghadapi 2 orang ini, 2 orang Yahudi yang tingginya sampai seperti pohon kurma, ini bisa 2 meter, 2 meter setengah tingginya, adalah Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam. Dan dua-duanya berhasil membunuh. Kata Ali, jadi kita tahu biasanya orang yang layak untuk memuji seseorang adalah orang yang sebidang, seprofesi dengan dia. Misal seorang alim ulama yang puji juga seorang alim ulama yang tahu tolok ukur ilmunya dia seorang alim ulama. Seorang insinyur ya insinyur juga yang puji ilmunya dia, gitu kan? Dan seterusnya bisa ditarik dalam semua bidang ya kehidupan kita. Seperti itulah kurang lebih. Kata Ali, tidak ada yang tahu kadar keberanian Zubair dan kebesaran jiwanya dalam menghadapi musuh kecuali orang yang semisal dengan dia. Dan Ali memberikan kesaksian bahwasanya Zubair adalah orang yang paling berani. Dia kalau menyerang, dia seperti macan tutul yang sedang menyerang mangsanya, tidak membiarkan kecuali musuhnya sudah mati baru dia lepas. Dia mati atau musuhnya mati, gitu kan? Hanya begitu saja perilakunya. Maka sangat terkenal yang luar biasa dengan keberanian ini. Ada ciri khas sendiri ya, ada ciri khas sendiri Zubair radhiyallahu anhu. Dan kita lihat nanti bagaimana kiprah-kiprahnya di kancah peperangan. Kemudian yang ke-8 adalah orang yang sangat rajin bersedekah. Dan ini juga kita sebutkan semua sahabat yang sebelumnya juga begitu. Mereka sangat yakin dengan bersedekah di jalan Allah pasti akan dipanen di akhirat nanti, tidak ragu sedikit pun. Dia memiliki 1000 orang hamba sahaya. Zubair bin Awam punya 1000 orang hamba sahaya. Dan hamba sahaya adalah orang-orang yang didapat dari peperangan, dari ghanimah. Kalau pasukan muslimin menang melawan pasukan kafir, maka yang di pasukan kafir itu menjadi hamba sahaya. Dan hamba sahaya ini punya hukum sendiri dalam agama kita.
Mereka menjadi hamba sahaya setiap muslim, ya, bagian daripada para mujahidin, dan dianjurkan setiap mujahid mendidik mereka, memperlakukan mereka dengan baik, memberikan pakaian, makanan, dan mendidik mereka Islam. Kita temukan banyak sekali ulama-ulama Islam asalnya dari hamba sahaya, seperti Nafi', Maula Abdullah bin Umar. Sampai ulama hadis mengatakan orang yang paling sanad dalam hadis itu sanad emas namanya, jalur emas dalam menyampaikan hadis Nabi adalah Imam Malik dari Nafi'. Ini bantan budaknya Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar dari Nabi SAW. Ini dikatakan sanad emas. Nafi' ini adalah bekas budak, dibebaskan oleh Abdullah bin Umar dan dididik menjadi kader. Jadi Islam memang ada hamba sahaya, ada perbudakan, tapi budak ini bukan seperti yang dibayangkan, dicambuk seperti banyak orang-orang lain melakukannya, dihina, dipekerjakan keras. Ini semua tidak ada dalam Islam, tapi yang ada adalah dididik dalam Islam. Dan memang mereka ya punya hukum-hukum sendiri, seperti misalnya mereka bisa diperjualbelikan, dan yang lebih besar daripada itu, hukum Allah SWT dianjurkan untuk membebaskan mereka. Kita temukan misalnya selalu ada kalimat fatahrirur raqabah, fatahrirur raqabah. Selalu kita temukan ada bebasin budak, bebasin budak. Contoh, zakat mal. Salah satu alokasi zakat mal adalah ar-riqab namanya, pembebasan budak. Jadi kita bisa nebus budak, itu bebasin budak dengan zakat mal. Kemudian juga budak bisa dipakai untuk membayar kafarah, denda dalam Islam, seperti kasus orang berhubungan biologis di siang hari Ramadan kayak sekarang misalnya, insya Allah tidak terjadi, ada orang berhubungan suami istri, batal puasanya karena ya melakukan hubungan biologis, maka kafarahnya, dendahnya, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia nggak bisa, pertama dia bebasin budak. Kalau dia tidak bisa, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak bisa, maka dia memberikan makan 60 orang miskin. Tapi ada di sini pembebasan budak, dijadikan sebagai tebusan sehingga mereka bebas, gitu. Ada juga orang yang sumpah mengatakan demi Allah misalnya, tapi ternyata dia salah, keliru. Ada kafarahnya, kafarahnya bebasin budak, atau memberikan makan atau pakaian 10 orang miskin, atau berpuasa 3 hari. Kita lihat ada pembebasan budak, gitu kan. Dan banyak hukum-hukum syar'i. Bahkan setiap budak ada namanya hukum dalam fikih kita, namanya mukatabah. Mukatabah itu seorang budak bisa datang kepada tuannya dalam Islam dan berkata, saya mau bebas, tapi saya ingin tebus dengan cara menebus diri saya. Maka tuannya mengatakan boleh, silahkan ya, kalau mau bayar kepada saya misalnya 10 juta. Budaknya bilang, baiklah, saya akan bayar setiap bulan 1 juta, berarti 10 bulan saya bebas. Kalau sudah sepakat, maka setiap bulan dia tinggal menyetor kepada tuannya, kemudian 10 bulan kemudian dia bebas, gitu kan. Bisa juga hukum syar'i, kalau seseorang memiliki budak hamba sahaya, bekerja sama dia, membantu, atau dia memperkerjakan kepada orang lain, lalu hasil kerjanya dibagi 2 atau diambil sebagian dari hasil kerjanya. Dan ini salah satu sumber pendapatan memang yang ada dalam Islam, menggunakan tenaga hamba sahaya. Dan Zubair bin Awam memiliki 1000 orang hamba sahaya yang dia dapatkan dari peperangan dan juga didapatkan dari pasar-pasar perbudakan yang diperjualbelikan. Kemudian dia pekerjakan, dan hasil yang diambil, yang diserahkan oleh hamba-hamba sahayanya dari setengah pendapatan mereka, itu semuanya disedekahkan di jalan Allah. Semuanya, pendapatannya dari 1000 orang, gitu kan. Semua dikeluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukti bahwasanya bagaimana beliau gemar sekali bersedekah. Bukan berarti tadi karena hasil pekerja hamba sahayanya lalu kemudian dia nikmatin, tidak, sama sekali diinfakkan semua di jalan, atau disedekahkan semua di jalan Allah subhanahu wa ta'ala.